Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rohani adalah wanita yang dikabarkan bunuh diri. Hidupnya penuh misteri, sampai dengan meninggalnya pun penuh misteri. Hingga suatu ketika datang sepasang suami istri bernama Ragil dan Aisyah, yang biasa dipanggil Agil dan Ica. Mereka seperti dijadikan mediator oleh rohani untuk menyampaikan pesan untuk mengungkap kebenaran. Namun, ada pihak yang mau kasus rohani ditutup agar orang lain tetap menganggap kepergian rohani murni karena bunuh diri. Kemudian, ia bersekutu dengan jin dan membuat teror. Skenario yang membuat seakan-akan rohani jadi hantu gentayangan yang kemudian disebut roh ani. Ragil yang terpilih dibantu orang dekat rohani harus berurusan dengan hal-hal mistis. Mampukah Ragil menghadapi semua tantangan tersebut? Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Ragil dan Aisyah baru saja pindah ke desa kecil tempat rohani dulu tinggal. Mereka mulai mendengar bisikan dan mimpi aneh yang selalu menyebut nama rohani. Tanpa mereka sadari, mereka telah dipilih untuk mengungkap kebenaran. Malam pertama di rumah baru, Aisyah terbangun karena suara berbisik di telinganya. Ragil melihat bayangan samar di pojok kamar yang seketika menghilang saat didekati. Keesokan harinya, mereka mendengar kabar tentang sosok hantu roh ani yang menghantui desa. Seorang tetangga memperingatkan mereka untuk tidak mencampuri urusan rohani. Namun, setiap malam mereka melihat bayangan wanita berambut panjang berdiri di depan jendela kamar mereka. Semakin mereka mencoba mengabaikannya, semakin sering gangguan terjadi. Dalam mimpinya, Ragil melihat rohani menangis sambil menunjuk sebuah rumah tua. Rumah itu ternyata milik seorang pria yang dulunya dekat dengan rohani sebelum kematiannya. Ragil merasa ini bukan kebetulan dan mulai mencari tahu lebih dalam. Ragil dan Aisyah mengunjungi rumah tua yang ditunjukkan dalam mimpi. Pemilik rumah, Pak Wiryo, terlihat gelisah saat mereka bertanya tentang rohani. Ada sesuatu yang disembunyikan dan mereka harus mencari tahu apa itu. Malam itu, Ragil mendengar langkah kaki di koridor rumahnya. Saat ia membuka pintu, ia menemukan jejak kaki basah menuju ruang tamu. Ia mulai menyadari bahwa ada kekuatan gaib yang ingin memberitahukan sesuatu. Desas-desus tentang kelompok yang ingin kasus rohani tetap tertutup semakin jelas. Orang-orang mulai menghindari Ragil dan Aisyah, menganggap mereka membawa petaka. Namun, mereka tetap bertekad mengungkap kebenaran. Ragil bertemu dengan Lestari, sahabat lama rohani yang masih menyimpan dendam atas kematian temannya. Lestari memberikan buku harian rohani yang berisi catatan misterius. Dari sana, Ragil menemukan petunjuk baru. Dalam buku harian rohani, ada beberapa halaman yang ditulis dengan tinta hampir pudar. Dengan bantuan seorang paranormal, mereka berhasil mengungkap pesan tersembunyi. Pesan itu mengarah ke seseorang yang memiliki hubungan dengan kelompok rahasia di desa. Teror semakin menjadi-jadi. Benda-benda di rumah bergerak sendiri dan suara tangisan terdengar setiap malam. Aisyah mulai ketakutan dan meminta Ragil berhenti mencari tahu. Namun, Ragil yakin mereka sudah terlalu dalam untuk mundur.
Pak Wiryo akhirnya mengaku bahwa ia mengetahui sesuatu tentang kematian rohani. Ia bercerita tentang tekanan yang dialami rohani sebelum kematiannya. Namun, ia juga memperingatkan bahwa ada yang mengawasi mereka. Aisyah menemukan sebuah boneka usang di bawah tempat tidur mereka. Boneka itu memiliki mata merah dan terlihat seperti milik anak kecil. Saat mereka membuangnya, boneka itu kembali muncul keesokan harinya. Ragil mengikuti seseorang yang mencurigakan ke dalam hutan di pinggiran desa. Ia menyaksikan sebuah ritual aneh yang dilakukan oleh beberapa orang berpakaian hitam. Ia segera sadar bahwa ini bukan hanya sekedar legenda. Aisyah melihat bayangan seorang wanita di cermin kamar mandi. Saat ia berbalik, tidak ada siapapun di belakangnya. Ia mulai merasa bahwa arwah rohani semakin dekat dengan mereka. Ragil mendengar suara tangisan dari sumur tua di belakang rumah mereka. Saat ia mencoba melihat ke dalam, sebuah tangan hitam hampir menariknya masuk. Ia tersadar bahwa ini lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Lestari tiba-tiba menghilang tanpa jejak setelah mengungkap fakta baru kepada Ragil. Orang-orang desa menganggapnya telah pergi ke kota, tetapi Ragil tidak percaya. Ia mulai mencurigai kelompok yang ingin menutup kasus rohani. Di rumah tua rohani, Ragil menemukan sebuah kunci di balik gorden berdebu. Kunci itu tampaknya milik sebuah kotak kecil yang tersembunyi di loteng. Saat ia membukanya, ia menemukan surat terakhir rohani. Surat itu berisi pengakuan rohani tentang orang-orang yang mengancamnya sebelum kematiannya. Ia menuliskan nama-nama yang terlibat, termasuk seorang tokoh terpandang di desa. Ragil menyadari bahwa kebenaran bisa membahayakan nyawanya. Seseorang mencoba menyerang Ragil saat ia kembali ke rumah. Ia berlari menembus gelap, berusaha mencari perlindungan. Namun bayang-bayang hitam terus mengikutinya. Ragil akhirnya menghadapi pemimpin kelompok yang ingin menutupi kematian rohani. Dengan bantuan arwah rohani, ia berhasil mengungkap kejahatan yang selama ini disembunyikan. Namun, ia harus membayar harga yang mahal. Kasus kematian rohani akhirnya terungkap dan nama baiknya dibersihkan. Namun, desa masih dihantui oleh sisa-sisa energi jahat yang ditinggalkan kelompok tersebut. Ragil dan Aisyah memutuskan untuk meninggalkan desa, membawa kenangan dan luka yang takkan terlupakan.